Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Podcast. Selamat datang bagi teman-teman yang dari SMA 1 yang berkunjung di Resensi, dan selamat siang, malam, sore untuk pendengar podcast dimanapun Anda berada. Oke. Nah, seperti biasa di Resensi ada sekitar 47 episode yang kesemuanya itu membahas tentang resensi buku. Dan kemudian kali ini kita akan mereview lagi satu buku dari penulis yang sama dan dua buku yang berbeda. Penulisnya adalah Simon Sinek. Yang pertama adalah Start with Why dan yang kedua adalah Find Your Why. Jadi buku yang saya review sendiri adalah buku Find Your Why. Buku ini ditulis oleh Simon Sinek dan kedua temannya, David Mead dan Peter Drucker. Buku ini diterbitkan tahun 2019 sesudah buku Start with Why. Ini buku pelengkap dari Start with Why. Kemudian buku ini berjumlah sekitar 302 halaman yang terdiri dari beberapa bab. Ada kurang lebih 7 bab dan beberapa lampiran-lampiran. Dan di buku ini tidak sespesifik yang dilampirkan di dalam buku Start with Why, karena ini buku pelengkap. Jadi kebanyakan dalam tulisannya di Find Your Why diarahkan si pembaca untuk membaca Start with Why. Jadi untuk membaca buku Find Your Why, alangkah baiknya kita membaca buku Start with Why-nya dulu. Ya. Jadi yang duluan adalah Start with Why, yang kedua adalah Find Your Why. Pertanyaannya, kenapa dengan why? Kenapa harus why? Jadi ada sebuah diagram atau lingkaran emas. Kalau menurut Simon Sinek, dalam lingkaran emas ini why itu berada di dalam. Kemudian what di luar. Ini kenapa? Jadi pernah tidak teman-teman ketika bangun pagi sadar, misalnya teman-teman yang sekolah, kenapa saya harus bangun pagi dan harus berangkat ke sekolah mengikuti tradisi yang begitu terus setiap hari? Pernah tidak pertanyakan dirinya? Atau yang bekerja, pernah tidak kita bangun pagi merasakan kenapa saya harus kerjakan ini? Atau mengapa saya harus kerjakan ini? Apa alasan saya? Kenapa saya harus bangun pagi dan semangat untuk mencari rezeki? Banyakan dari kita tahu alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Misalnya yang kerja ya hanya kerja saja. Tidak ada alasan kenapa dia kerja. Nah, di buku ini khusus untuk Find Your Why dijelaskan untuk menemukan mengapa kita itu jangan dulu harus dari apa dulu. Apanya dulu? Apa yang membuat kita semangat bangun pagi? Nah, di dalam buku ini alasan-alasan yang keluarga, uang itu bukan alasan utama kenapa kita bangun pagi. Misalnya kita kerja karena keluarga, ingin membantu keluarga. Ujung-ujungnya ketika keluarga kita meninggalkan kita, entah itu meninggal dan segala macam, kita akan kehilangan semangat untuk bekerja. Apalagi yang bekerja hanya untuk misalnya calonnya atau pacarnya. Ketika diputuskan sama pacarnya, semangatnya untuk kerja akan hilang karena dia tidak temukan alasan mengapa dia kerja. Jadi ini bukan curhat, tapi benar. Kita harus temukan alasan Kita harus temukan alasan mengapa kita mengerjakan sesuatu. Karena
Jangan sampai 24 jam kita tidak dipenuhi dengan alasan mengapa kita kerja. Mengapa kita sekolah, mengapa kita kerja, dan mengapa kita melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, caranya adalah untuk menemukan why ini perlu akumulasi dari masa lalu kita. Misalnya contoh, Kasapri. Apa yang membuat Kasapri bersemangat ke Resensi? Misalnya itu, apanya dulu, jangan tanya mengapanya dulu. Apa yang membuat kita misalnya semangat bersekolah? Contoh misalnya, kalau kita kembali lagi, kalau kita semangat sekolah karena hanya ada dia, misalnya yang perempuan suka lihat cowoknya, yang laki-laki suka lihat ceweknya, dan ketika misalnya kita putus, itu akan berubah lagi, kita akan tidak semangat lagi ke sekolah, dia misalnya lagi dilihat. Jadi alasan mengapanya kita itu penting. Nah, tanya dulu apanya, kemudian kenapa kita harus sekolah. Beda itu apa, kenapa, dan beda lagi mengapa. Jadi kalau dalam dua tahap ini, dia hal-hal yang rasionalitas saja. Kalau untuk menanyakan mengapa, itu perlu akumulasi dari semua kenangan-kenangan kita. Misalnya kalau di Resensi, di lingkup Resensi, apa yang membuat kita nyaman di Resensi? Mengapa kita bisa nyaman di Resensi? Misalnya, kalau dari cerita-cerita teman-teman, di Resensi itu ada sesuatu hal yang baru yang kita dapat, yang jarang kita dapatkan di tempat lain. Misalnya juga, alasan kenapa tentor-tentor di Resensi itu tetap nyaman di Resensi, karena kalau di pengajar itu ketika misalnya ada anggukan saja, atau misalnya ada kata, oh begitu Pale, itu pengajar ada kesenangan tersendirinya. Jangankan itu, ketika kita berbicara, kemudian yang kita ajak berbicara itu antusias, kita sudah senang. Jadi dia bukan untuk menemukan why ini, kalau untuk diri sendiri, kita nanti beralih ke mengapanya salah satu organisasi atau perusahaan. Nah, penting untuk mendapatkan mengapa kita, supaya dalam kehidupan seharian kita terarah. Misalnya begini, contoh, di bukunya itu ada semacam dua kalimat yang menuntun kita untuk mencari mengapa kita, supaya. Jadi, untuk ini adalah sifatnya dia kontribusi kita. Jadi teman-teman bebas mengisi titik-titik setelah untuk dan titik-titik setelah supaya. Supaya ini adalah hasilnya. Misalnya, untuk sekolah yang lebih beda, atau misalnya untuk masyarakat yang lebih adil, atau untuk temukan untuknya. Jadi untuk menemukan ini, itu lagi perlu akumulasi dari setiap kenangan-kenangan kita di masa lampau. Itu akan menentukan masa depan kita. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan alasan mengapanya teman-teman, keseharian kita akan terarah. Kita tidak akan berani masuk ke jalur yang kita tidak sukai. Kebanyakan dari kita, misalnya anak sekolah, kita diarahkan oleh orang tua untuk kau masuk sini nak, kau masuk sini, kau masuk sini, kau masuk sini. Ini true story. Kebanyakan dari teman-teman yang di kampus itu menyesal karena dia masuk jurusannya karena desakan orang tua.
Misalnya ada yang masuk kedokteran, ada yang masuk hukum, ada yang bahkan pula tidak selesai menjalani kuliahnya di kedokteran dan beralih ke kampus lain karena menurutnya tidak cocok di sini. Jadi penting untuk menemukan mengapa kita untuk menentukan masa depan kita. Kemudian terus story lagi di mahasiswa itu, dan jangan kaget ketika nanti teman-teman yang misalnya sementara mau masuk ke jenjang selanjutnya di kampus, jangan kaget bahwa antara kampus dan sekolah itu hampir beda mirip. Hampir mirip. Karena kenapa? Entah kita di kampus atau di sekolah kita tidak diajarkan misalnya literasi finansial, bagaimana kita mengatur keuangan kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan kita di pekerjaan nanti. Banyak orang, terutama S1, yang nganggur setelah kuliah. Ini true story. Jadi harus kita temukan mengapa kita dan kembangkan itu. Harus kita temukan misalnya. Dari situlah kita bisa temukan passion tak? Dari situ. Karena banyak sekali. Ada yang sudah lulus kaget, misalnya pacaran sampai dari maba sampai selesai, ujung-ujungnya setelah selesai, ini perempuan minta dilamar, pusing. Kerjaan saja belum dapat, sudah mau melamar. Jadi, kuliah juga itu bukan sebenarnya, kuliah hanya tempat belajar. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita pelajari di luar sekolah, di luar kampus. Itu apa? Kenapa kita membaca? Karena sekolah dan kampus itu tidak bisa menyediakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sekolah hanya bisa memberikan apa-apa produk yang ada di misalnya UN, dia hanya berikan itu. Apa hubungannya coba kimia, matematika, biologi, rumus nuklir dengan pekerjaan kita? Enggak banget. Dan siapa suka kerja dengan rutinitas kesehariannya, itu saja terus. Tapi kalau kita temukan mengapa kita akan senang menjalani kehidupan kita. Intinya ketika kita mengalami down, kita ingat bahwa sebenarnya mengapa kita ini adalah hal-hal yang sifatnya bisa membantu orang lain. Resensi kenapa hadir? Karena menurut kami di Resensi, ya sekolah atau pendidikan tidak bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah kita menemukan salah satu solusi. Nanti dijelaskan di Kak Tonton mungkin sedikit tentang 24 habit. Itu adalah terobosan kami di Resensi yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Ada 24 kegiatan yang sifatnya itu bisa membuat diri kita lebih baik itu dari segi finansial, baik itu dari segi agama, baik itu dari segi fisik, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan why-nya sebuah perusahaan atau sebuah organisasi? Nah, ini pentingnya sebuah why-nya pendidikan itu sama dengan mengapanya pendiri. Jadi kalau misalnya mau buat sebuah organisasi, pasti itu berawal dari kecemasan si pembuatnya. Begitu. Dan untuk menemukan orang-orang yang sepaham dengan si pendirinya, itulah alasan mengapa dia terapkan why-nya. Kemudian ada di
di lingkaran emas ini kita juga bisa pakai cara marketing. Misalnya begini, di Apple itu dia bukan mulai dari apanya dulu, dia mulai dari what. Kenapa dia beda dengan yang lain? Apple itu adalah sebuah perusahaan yang dia bertentangan dengan status quo kalau kita diskusi kemarin. Kalau dulu, sekarang ya Apple kan identik dengan apa ya, kekayaan, dan pokoknya ya orang yang kaya pilah bisa pegang iPhone. Tapi dulu pendirinya Apple itu menjual dari why-nya dulu. Dia menjelaskan bahwa Apple ini adalah bla bla bla, kemudian kenapa kami membuat ini, dan yang terakhir adalah belilah produk-produk dari Apple. Jadi kita juga bisa pakai diagram emas ini atau lingkaran emas ini untuk marketing, untuk menjual. Nah, selebihnya di dalam buku ini dia menjelaskan secara rinci bagaimana caranya untuk mengatur sebuah karyawan untuk menemukan why-nya. Jadi di dalam buku ini baik itu pendiri-pendiri organisasi, pendiri-pendiri perusahaan diberikan panduan, dan panduan ini teratur. Jadi bahkan dari tempat duduk saja dia jelaskan dalam buku ini. Nah, dia tempat duduknya itu harus berbentuk tapal kuda. Jadi ada sebuah, dia kumpulkan komunitas, kemudian ketika kali misalnya kita ingin menjadi fasilitator untuk membantu untuk menemukan mengapa, dan yang penting lagi cara untuk menemukan mengapa itu ketika kita susah untuk menemukannya bisa dengan bantuan orang lain, tapi yang hubungannya kita tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh. Atau bisa juga begini, kalian cari mengapa kalian dalam berteman. Misalnya begini, tanya, apa yang membuat kau mau berteman dengan saya? Jangan tanya dulu mengapanya. Misalnya kalau hal-hal yang lumrah, ya karena baik kok, karena bla bla. Tapi tanya lagi, kenapa kau harus berteman dengan saya? Jadi semakin berarah nanti ke mengapanya, dia akan berpikir, ini orang kenapa? Jangan jeda itu, biarkan dia berpikir. Ketika dia menceritakan lebih spesifik, itulah Anda. Jadi jangan jeda ketika kalian bertanya kepada teman Anda, mengapa harus saya yang jadi temanmu, bukan orang lain, misalnya begitu toh. Kita bisa temukan mengapa kita dalam berteman, alasan kenapa teman kita mau berteman dengan kita. Itu contohnya juga. Dan selebihnya itu. Di dalam buku ini ya kita diajarkan untuk praktek. Ada panduan dalam buku ini. Silakan teman-teman baca, tapi sebelum baca Find Your Why, teman-teman baca Start with Why-nya dulu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk Start with Why, karena di dalam buku ini banyak pengalihan untuk membaca Start with Why. Jadi penjelasannya lebih rinci nanti akan dijelaskan di dalam buku Start with Why. Oke, sampai sini saja podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan selalu kunjungi resensi podcast Spotify-nya Resensi, dan kunjungi juga websitenya di resensi.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.